Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya Syalaisya. Kali ini saya akan membawakan presentasi mengenai morfologi bagian-bagian bunga. Kali ini saya juga akan menjelaskan mengenai pembentukan rumus bunga, disertai dengan diagram bunga yang memvisualisasikan hubungan antar bagian-bagian bunga tersebut. Bagian-bagian bunga. Pada bagian-bagian bunga, alat reproduksi bunga terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah stamen atau benang sari sebagai alat reproduksi jantan. Kemudian yang kedua adalah karpel atau putik sebagai alat reproduksi betina. Adapun bagian-bagian dari stamen dan karpel. Pada stamen ada anter atau kepala benang sari dan filamen atau tangkai benang sari. Kemudian pada karpel terdapat stigma atau kepala putik dan stile atau stilus sebagai tangkai putik. Adapun ovarium yaitu bakal buah, dan pada ovarium terdapat ovul atau bakal biji. Adapun bagian-bagian bunga lainnya yaitu petal atau mahkota bunga, sepal atau kelopak, tepal, tenda bunga. Tenda bunga ada bila kelopak dan mahkota bunga tidak dapat dibedakan. Epikalik atau kelopak tambahan pada bunga, dan yang terakhir adalah reseptakel atau dasar bunga. Rumus bunga. Untuk menentukan rumus bunga, yang perlu dilakukan pertama kali adalah mengidentifikasi kelamin bunga. Apakah jantan bila bunga hanya memiliki benang sari? Apakah betina apabila bunga hanya memiliki putik? Atau hermafrodit atau banci bila dalam satu bunga terdapat putik dan juga benang sari. Selanjutnya adalah menentukan simetri bunga. Terdapat dua jenis simetri pada bunga. Yang pertama adalah zygomorph apabila simetri dapat dibagi dua bagian sama, dan actinomorph apabila simetri dapat dibagi lebih dari dua dengan bagian yang sama. Setelah menentukan simetri bunga, yang dilakukan selanjutnya adalah menghitung kelengkapan aksesoris bagian bunga. Yang perlu dihitung adalah kelopak, mahkota, benang sari, putik, tenda bunga bila mahkota dan kelopak tidak dapat dibedakan, epikalik atau kelopak tambahan bila ada. Selanjutnya adalah menentukan letak ovarium bunga pada putik bila ada. Terdapat dua jenis letak ovarium pada bunga. Yang pertama adalah menumpang, di mana ovarium berada di atas dasar bunga dan di antara mahkota atau tenda bunga. Yang kedua adalah tenggelam, di mana ovarium berada di bawah dasar bunga atau menjadi satu dengan dasar bunga. Dalam menulis rumus bunga, terdapat lambang-lambang penting pada rumus bunga. Yang pertama adalah tanda untuk ovarium tenggelam, yaitu ada garis di atas angka, dan ovarium menumpang ada garis di bawah angka. Apabila di dalam kurung, maka bagian tersebut berlekatan, dan apabila tidak berkurung, maka bagian tersebut berlepasan. Apabila terdapat dua huruf, dan huruf kedua diberikan tanda plus dan angka, maka artinya bagian pertama berada di bagian luar huruf kedua. Apabila suatu huruf memiliki angka dengan ditambahkan tanda plus dan angka lainnya, artinya bagian huruf tersebut terdiri dari dua bagian lingkaran. Lingkaran pertama berisi bagian sejumlah angka pertama, dan lingkaran kedua berisi bagian sejumlah angka kedua. Tanda tilde atau bergelombang artinya jumlahnya banyak, dan tanda bintang artinya simetri actinomorph. Tanda panah ke atas artinya memiliki simetri zygomorph, dan apabila terdapat tanda kurung siku dan di dalamnya terdapat dua huruf, maka artinya huruf pertama berlekatan dengan bagian huruf kedua. Selanjutnya adalah diagram bunga. Pada simbol pertama merupakan simbol daun pelindung, pada simbol kedua merupakan daun kelopak, simbol ketiga merupakan mahkota, simbol keempat merupakan benang sari fertil atau yang dapat membuahi putik, sedangkan pada simbol kelima merupakan benang sari yang steril atau tidak dapat membuahi. Pada simbol keenam merupakan gambar dari simbol kelenjar madu. Kemudian pada gambar simbol ketujuh merupakan simbol dari satu bakal buah yang menumpang. Pada simbol ke-8 merupakan simbol dari 4 bakal buah yang saling berlekatan dan tenggelam. Pada simbol ke-9 merupakan gambar dari 3 bakal buah yang berlekatan dan menumpang. Sedangkan pada gambar 10 merupakan suatu ruang plasentasi basal yang tenggelam. Dan pada gambar yang ke-11 merupakan daun mahkota dan benang sari yang saling berlekatan.
Dan pada gambar ke-12 merupakan gambar dari daun mahkota yang berlekatan. Pada gambar ke-13 merupakan gambar dari hipantium atau tabung bunga. Saya mengambil bunga melati tempel dan bunga telang untuk dijelaskan bagian-bagian bunga dan juga rumus dan diagram bunganya. Bunga melati tempel atau Wrigtia antidysenterica. Bunga ini memiliki mahkota bunga sejumlah 5 yang saling berlepasan. Memiliki benang sari berjumlah 5 yang saling berlepasan yang terdiri dari kepala benang sari dan tangkai benang sari. Memiliki jumlah putik 1 di mana terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan ovarium yang menumpang. Adapun daun kelopak bunga, dasar bunga, dan tangkai bunga. Bunga ini merupakan jenis bunga majemuk yang terletak pada ujung cabang dan memiliki kelamin banci karena memiliki putik dan juga benang sari. Memiliki simetri aktinomorf karena bila dibagi beberapa bagian dapat dibagi dengan bagian yang sama. Pada penulisan rumus bunga ditulis dari kelamin, simetri, kelopak, mahkota, benang sari, dan yang terakhir adalah putik. Pada bunga melati tempel memiliki rumus merupakan bunga banci bersimetri aktinomorf, memiliki kelopak 5 yang saling berlepasan, mahkota berjumlah 5 yang saling berlepasan, benang sari berjumlah 5 yang saling berlepasan, dan 1 putik dengan ovarium yang menumpang. Pada penulisan rumus dimulai dari bagian bunga yang paling luar hingga yang paling dalam. Sedangkan pada diagram bunga dimulai dengan menggambar bagian bunga paling dalam kemudian menuju keluar. Dapat dilihat terdapat simbol kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Bunga kembang telang atau Clitoria ternati. Pada bunga telang memiliki mahkota bunga yang terdiri dari 2 lingkaran. Lingkaran pertama berisi dari 2 bagian mahkota dan lingkaran kedua berisi dari 1 bagian mahkota. Selain itu, terdapat benang sari berjumlah 4 yang saling berlepasan yang terdiri dari kepala benang sari dan tangkai benang sari. Adapun daun kelopak bunga dan dasar bunga. Ada pula kelopak bunga tambahan atau epikalik. Bunga telang merupakan jenis bunga tunggal yang terletak pada ujung cabang, dengan kelamin bunga banci dan simetri bunga zigomorf atau hanya dapat terbagi 2 bagian yang sama. Bunga telang memiliki rumus berkelamin banci dan bersimetri zigomorf. Kelopaknya terdiri dari 2 bagian lingkaran. Lingkaran pertama terdiri dari 5 bagian kelopak yang saling berlepasan. Lingkaran kedua terdiri dari 2 bagian kelopak yang saling berlepasan. Pada mahkota terdiri dari 2 lingkaran. Lingkaran pertama terdiri dari 2 bagian mahkota yang saling berlepasan. Lingkaran kedua terdiri dari 1 bagian mahkota. Kemudian memiliki benang sari berjumlah 4 yang saling berlepasan dan 1 putik dengan ovarium yang menumpang. Sekian presentasi morfologi bunga dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di lain waktu.